Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kami mau berbagi informasi tentang meditasi atau semedi, atau juga dibilang manekung tumuju suwung, juga bisa dibilang muhung mahasing asamun atau muhung mahasing asepi. Semua itu maknanya sama, yaitu olahraga napas sebagai objek. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kami memberi informasi tata cara meditasi bagi pemula. Pertama-tama, persiapkan lokasi yang amat aman dan nyaman dari hal-hal yang membuat terganggunya Anda mencapai tingkat hening atau lerem. Karena kita meditasi atau semedi tujuannya mengistirahatkan pikiran yang seharian lelah bekerja, dan saat malam hari kita butuh pikiran kita hening atau lerem, mengistirahatkan pikiran-pikiran yang lelah. Tempat boleh di kamar atau di taman atau di bawah pohon apabila di pagi hari. Dan bebas menghadap kemana saja, karena meditasi tidak ada aturan harus menghadap ke arah mata angin tertentu. Yang penting sirkulasi udara baik dan bersih dari polusi udara, karena meditasi itu sendiri adalah olahraga nafas, dan napas sebagai objek dan batin sebagai subjek. Posisi atau patrap duduk bersila, kaki kiri dilipat ke depan, lantas kaki kanan dilipat menopang pada kaki kiri. Boleh juga di depan kaki kiri, sedangkan tangan tertopang di atas paha, ibu jari dipertemukan dengan jari telunjuk, membuat sebuah lingkaran pertanda atau lambang atau mudra bentuk kosong, artinya mengosongkan pikiran-pikiran yang negatif. Sedangkan 3 jari terbuka itu sebuah lambang adanya di jagat cilik kita atau di mikrokosmis kita ada 3 dunia atau 3 titik, yaitu adanya budi atau pikiran, adanya hati atau emosi, adanya rasa jati atau tauqiyah. Agar 3 nanti diharapkan bisa menjadi satu kesatuan, juga bisa mengantarkan kita ke titik hening atau cepat mengalami titik hening. Juga bisa telapak tangan terbuka dengan 5 jari, bisa juga tangan kiri menopang pada lipatan betis, lantas ditumpangi telapak tangan kanan dalam posisi terbuka, tepatnya di atas kemaluan. Untuk memulai olah napas, awali dulu tarik napas pelan, lembut dan panjang, penuhi rongga dada hingga rongga perut sampai penuh. Tahan. Setelah ditahan, lalu lepas pelan dan lembut sampai 3 kali atau 5 kali menurut selera panjenengan. Lalu diteruskan tarikan napas yang lembut, ditahan, dilepas, dan seterusnya. Ini namanya olahraga napas segitiga atau 3 titik. Tarikan napas kita menghirup oksigen. Menahan napas kita mencuci energi negatif di dalam tubuh kita. Membuang napas melepaskan oksigen atau racun. Perlu diingat, posisi duduk harus tegak lurus, kepala agak sedikit menunduk,
Mata boleh terpejam lembut, boleh terbuka, dan mata memandang ujung hidung dan mengamati keluar masuknya napas seperti uraian di atas. Kenapa punggung harus tegak? Karena tulang belakang ada korelasinya. 7 cakra berkesinambungan dari cakra sampai cakra mahkota. Maksud saya dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Kalau orang Jawa mengatakan ulo-ulo, ulo artinya ular, sedangkan cakra kundalini artinya juga ular melingkar, seperti halnya bentuk cakra. Dan 7 cakra tersebut namanya satu, namanya cakra muladhara, letaknya di tulang ekor atau tulang sulbi. Orang Jawa mengatakan silit kodok, warnanya merah. Ini yang digambarkan dalam cerita perwayangan Baratayuda sewaktu Patih Sengkuni perang di Tegal Kurusetra. Sengkuni amat digdaya, amat sangat digdaya, pilih tanding. Baru terkalahkan oleh Perkudara atau Bima, tulang ekornya atau silit kodoknya disobek dengan kuku Ponconoko. Barulah tamat riwayatnya Patih Sengkuni. 2. Cakra Swadhisthana atau cakra sakral, letaknya di antara pusar dan kemaluan, warnanya oranye. Dan cakra ketiga namanya cakra manipura, letaknya di pusar atau solar plexus, warnanya kuning. Keempat, cakra anahata, letaknya di jantung, warnanya hijau. Dan kelima, cakra wisuda, letaknya di tenggorokan. Orang Jawa mengatakan gulu menjing, warnanya biru. Yang keenam, cakra agna atau mata ketiga. Orang Jawa mengatakan dununging sidik paningal, letaknya di antara 2 alis sedikit ke atas, warnanya indigo. Cakra agna juga disebut intuisi. Yang ketujuh atau yang terakhir cakra mahkota atau cakra sahasrara, letaknya di ubun-ubun. Apabila 7 cakra tersebut sudah bersih dari energi negatif, otomatis otak kita akan memancarkan vibrasi yang berkesinambungan dengan energi alam, dan orang tersebut sudah menjadi pribadi tercerahkan, atau dalam bahasa Jawa wus antuk pepadang, terbangunnya pribadi spiritual. Perlu diketahui teman-teman semua, saya pribadi belajar meditasi atau semedi dari kakek aku. Jadi dulu kami tidak diajari istilah bahasa seperti di atas, hanya nurut disuruh demikian dan demikian. Karena di zaman kakek aku jarang yang sekolah, jadi kami tidak belajar dari orang yang memenuhi tata bahasa. Jadi orang dulu hanya berdasarkan niteni, nyonaoni, dan ngelakoni. Yang perlu diperhatikan, kita ngelerening pikiran, mengheningkan cipta, bukan mengosongkan pikiran. Karena tujuan semedi untuk lerem. Pikiran jangan dibebani untuk konsentrasi total atau fokus penuh, tapi usahakan untuk santai. Dan anggota badan khususnya pundak harus relaksasi, disertai rasa sabar, legowo, dan hati selalu diliputi welas asih yang total terhadap setiap makhluk segenap lapisan alam. Selain mengamati keluar masuknya napas, kita juga mengamati pikiran-pikiran kita apabila ngelantur keluar dari rel positif.
Segera kita ajak untuk jinak karena pikiran-pikiran kita belum terbiasa diajak untuk olah rasa. Lewat meditasi perlu diingat, diusahakan bibir tersenyum kecil dan lembut untuk mengurangi ketegangan. Kita selalu berusaha mengendalikan pikiran-pikiran ngelantur atau ngombro-ngombro bahasa Jawanya. Sekali lagi kita juga mengamati keluar masuknya napas dengan baik dan benar. Usahakan semakin lama kita belajar meditasi, semakin halus dan lembut tarikan dan keluarnya napas. Dan kita selalu atau terus-menerus mengamati napas kita. Apabila udara masuk terasa sejuk dan keluarnya hangat. Jangan memaksa kehendak segera tercapainya ke tingkat hening. Yang penting kita rajin belajar meditasi, penuh rasa sabar dan telaten. Niscaya kita akan merasakan sensasi-sensasi sewaktu kita meditasi. Dan satu ketika bisa memahami tentang diri kita, tentang jati diri kita, dan terbangunnya spiritual kita menjadi insan tercerahkan, dadi janmo kang tansah pinaringan pepadang. Bagi pemula, apabila baru 7 menit atau 10 menit sudah lelah, boleh berhenti. Istirahat dulu. Syukur-syukur 15 menit itu sudah bagus. Biasanya bagi pemula, sewaktu meditasi disertai kepala sedikit pening, mual, menguap, dan rasa kantuk itu sudah biasa. Bagi pemula sebaiknya didampingi para pelaku meditasi yang sudah profesional atau mumpuni olah kridaning batin. Apa manfaat meditasi? Pertama, kita olahraga napas agar darah di tubuh kita berisi, bersih, dan sehat karena didorong oleh oksigen yang bersih dan sehat pula. Dan orang yang sehat rajin meditasi, tubuhnya bertambah sehat. Dan orang yang sakit apabila meditasi dengan cara yang baik dan benar, rajin dan telaten, orang tersebut akan kembali sehat karena obat itu 80% dari dalam tubuh si sakit itu sendiri. Satu-satunya cara yaitu meditasi, mengendalikan diri dengan pikiran-pikiran positif. Selain menyehatkan badan, meditasi juga menyehatkan jiwa. Orang yang sudah mapan dalam meditasi bisa dipastikan jiwanya sehat karena setiap saat selalu olah jiwa. Dengan demikian, rasa jatinya jadi hening. Secara tidak langsung, meditasi menjadi dasar olah rasa. Sehingga pribadi tersebut menjadi pribadi bijak dalam bersikap, penuh welas asih tanpa pilih kasih. Sekian dulu informasi tentang meditasi dari kami. Apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf. Rahayu.